semua, ini video ketiga kita di pembahasan regresi linear sederhana dengan TensorFlow. Jadi kalau di dua video sebelumnya tentang regresi linear sederhana, kita sudah bahas tentang basic dasarnya. Di video pertama kita bahas tentang konsep regresi linear, machine learning, dan keterkaitan machine learning dengan AI, neural network, dan deep learning. Kemudian di video kedua kita bahas tentang cara manual kita menghitung regresi linear dengan Excel gitu ya. Gimana kita mendapatkan nilai persamaan kita dengan memanfaatkan Excel. Nah, di video ketiga ini baru kita akan coba mulai untuk menuliskan code kita tentang regresi linear dengan TensorFlow.js. Gitu. Nanti kita bahas prosesnya di video ketiga ini. Saya ganti dulu ini. Ya, ini tahapan yang akan kita lakukan di script kita untuk melakukan pemrosesan machine learning-nya. Yang pertama kita akan buat datasetnya dulu. Datasetnya nanti kita pakai data yang sebelumnya kita gunakan juga di file Excel. Ada data suhu ruangan dan cacat produk. Kemudian ada data besarnya file dengan lama download. Dan yang satu lagi nanti yang paling sederhana itu hubungan antara X dan Y yang bisa kita tentukan rumusnya gitu ya, yang sudah kita bisa prediksi hasilnya. Data itu akan kita gunakan nanti untuk proses machine learning yang akan kita buat di TensorFlow. Kemudian yang kedua, kita akan load dataset tersebut. Di datasetnya nanti bisa macam-macam ya. Datasetnya seperti kita coba sebelumnya. Pertama kita coba yang hard coded. Kemudian kita coba juga dalam bentuk file CSV yang ada di public URL, atau sebenarnya kita juga bisa nanti bikin file CSV yang ada di komputer kita. Gitu. Nanti kita load filenya ke dalam script kita, kemudian setelah kita load ini di tahap kedua, baru kita akan gunakan proses loading datanya ini sendiri. Juga sebenarnya nanti ada dua nih, data yang ada dari datasetnya akan kita pisahkan, kita bagi dua ya. Sebagian kita gunakan untuk training, sebagian kita gunakan untuk testing. Gitu. Ini stepnya nanti di step kedua kita akan load datanya, kemudian kita split datanya mana sebagian untuk training, sebagian untuk testing. Kemudian step ketiga kita convert data tersebut menjadi tensor, karena basicnya TensorFlow.js ini dia butuh data yang akan diproses adalah dalam bentuk tensor. Kemudian setelah data tensor jadi, kita step keempat kita akan buat modelnya, model untuk mentraining data yang kita punya. Sebelum terakhir ini setelah modelnya kita buat, step kelima kita akan melatih model tersebut dengan data yang ada. Kita akan latih model kita. Di sini stepnya ada dua, proses melatihnya. Setelah kita train modelnya, setelah kita latih, kemudian kita akan evaluasi nih hasil trainingnya. Kalau kita rasa sudah cukup maksimal ya, optimal lah, atau kita rasa sudah cukup akurat, baru kita bisa gunakan model tersebut untuk kita melakukan prediksi. Ya, ini 6 step yang akan kita lakukan nanti di script TensorFlow.js kita. Ya, ini data Excel kita yang sebelumnya. Ini ada hubungan suhu dengan cacat produk, kemudian ada hubungan dengan ukuran file dengan lama download. Dan yang ketiga, ini yang paling mudah, yang kita buat X dan Y-nya yang sudah bisa kita prediksi. Gitu ya. Nah, nanti data ini sudah saya convert menjadi CSV. Kemudian nanti kita akan gunakan data CSV tersebut untuk proses machine learning kita. Ya, di komputer saya sudah bikin satu project baru, satu folder baru. Saya kasih nama ini 01 tfjs.regresi. Ini nanti source code-nya juga saya akan upload di Git. Nanti linknya saya sertakan di description biar bisa teman-teman download. Ini data yang sudah saya convert data-data tadi menjadi CSV. Nanti kita akan gunakan data ini. Oke, sekarang kita masuk dulu ke folder kita dan kita buka Visual Studio Code-nya. Ya, ini project kita, data-data yang sudah kita buat. Ini ada data suhu, kemudian data size file dan ukuran lama downloadnya. Kemudian yang ini yang paling sederhana, X dan Y-nya yang bisa kita prediksi. Headernya kita samakan seperti ini ya. Nama headernya, kemudian X dan Y. Kemudian juga sama, ada header X dan Y-nya.
yang ini juga sama, header. Ini sama, kita bikin X dan Y. Oke, kita udah punya datanya dalam format CSV. Kemudian sekarang kita tinggal tuliskan code kita di sini. Oke, step pertama kita akan buat dulu file index HTML-nya. Kemudian yang kedua kita bikin ini namanya regresi aja, regresi.js. Kemudian kita balik ke file index HTML-nya, kita buat dulu structure HTML-nya. Kita bikin ketik tanda seru, kemudian kita tab aja. Kalau di Visual Studio Code nanti akan dibuatkan struktur HTML standarnya. Kemudian ini kita kasih judul. Oke, kemudian di sini kita akan load script TensorFlow-nya. Kita ambil dari CDN aja. Oke, ini kita copy aja. Kemudian kita letakkan di code kita. Kemudian kita panggil file script. JavaScript kita yang sudah kita buat. Ini namanya regresi.js. Oke. Dan untuk membaca file CSV ini yang sudah kita buat, saya akan manfaatkan Papa Parse sama seperti kemarin, biar memudahkan kita untuk proses konversi CSV-nya menjadi array. Oke, kita download dulu. Ini Papa Parse-nya. Nanti bisa masuk ke sini papaparse.com, kemudian masuk ke GitHub-nya aja. Kita ambil ini yang sudah di minify, kemudian kita save ke dalam project kita ya, kita taruh di sini aja. Save sudah, kita back aja, back lagi. Oke, sekarang di sini udah ada Papa Parse-nya, kita include juga di dalam project kita. Oke, sekarang kita sudah siap projectnya, kita bisa menuliskan code kita di sini. Ini saya kasih ini dulu ya, ini satu, nanti ini step pertama. Step pertama udah kita buat file IP-nya sudah, buat file CSV-nya sudah, datasetnya sudah. Kemudian step kedua kita akan load data. Kemudian yang ketiga, step ketiga kita kita konversi dulu, konversi menjadi tensor. Step keempat, nanti di sini kita akan create modelnya. Step keempat, membuat model. Yang kelima, kita akan melatih modelnya. Kemudian yang keenam, baru kita melakukan prediksi. Oke. Ini step yang kita lakukan. Tapi di step kedua ini sendiri juga, tapi nanti akan kita split dua ini. Datanya yang pertama adalah split data training dan testing. Oke. Dan di yang ada ini lagi, yang tadi di saat latih model juga, ini akan dua hal yang akan kita lakukan di sini. Melatih model, kemudian satu lagi evaluasi model. Oke, ini yang akan kita tuliskan di code kita. Oke, pertama kita akan load data kita dulu. Untuk load data kita, saya buat variabel aja namanya file data. Kita ambil dari folder data slash, kita coba yang paling mudah dulu ya. Kita akan coba yang ini dulu nih, yang X dan Y dulu, yang sudah bisa kita prediksi. X dan Y .csv. Kemudian saya buat variabel lagi X,
sama dengan new array. Kemudian kita bikin juga yang y-nya new array. Oke, kemudian kita panggil papa parsnya papa dot langsung papa parse. Ini seperti kemarin, ini ada dua fungsi. Ini variabelnya, yang pertama nama filenya, ini file data, kemudian konfigurasinya. Konfigurasinya kita pakai ini karena kita mau download, jadi kita tulis downloadnya true. Oke, kemudian kalau sudah selesai download, kalau downloadnya sudah completed, kita mau ngapain? Kita tulis di sini function, ini dia akan return result. Kemudian ini sebentar kita konsol dulu aja ya, console.log resultnya. Oke, kita stop sampai di sini dulu. Sekarang kita coba running scriptnya di live server untuk ngecek ada yang problem atau enggak. Oke, ini kita side by side aja gini. Kita keluarin konsolnya. Oke, sampai di sini nggak ada problem, berarti udah keload. Oh sorry, tapi resultnya nggak keluar ya. Oke, sebentar. Complete, nggak pakai completed. Oke, ini sudah datanya, kita udah dapat ada 22 data. Ya ini ya, 22 data. Headernya, yang ya, termasuk headernya. Oke, nah tapi ini datanya masih formatnya ini ya. Apa namanya? Satu blok gini nih, kita mau pisahin kan, kita mau ambil x-nya aja dan y-nya aja. Oke, kita nanti x-nya kita masukin ke variabel x, y-nya kita masukin ke variabel y. Oke, nah untuk misahin itu di papa parse itu ada satu bagian, satu step lagi, satu function lagi, ini namanya step. Ini kita bisa melakukan proses setiap kali dia streaming datanya, setiap kali dia download datanya nih, line per line dia akan jalanin function ini. Jadi kita bisa tulis di sini, ini dia akan ada resultnya juga, result datanya masing-masing line, kemudian ininya parser. Oke, nah kita bisa tuliskan code kita di sini. Sementara kita tulis ini dulu aja ya, console.log, ini kita kasih nama ini aja nih, row. Ya, kita tulis ini row. Oke, kita save. Nah, harus ini tiap kali jalan dia akan baca nih baris per baris. Nah, sekarang kita bisa pisahkan di sini. Ini data, kemudian ini datanya, ada array pertama, array kedua. Oke, kita pisah di sini. Pertama kita ambil dulu, kita x-nya ini kita ambil dari data result ini sorry, kita pakainya row dot data, ini row dot data, kemudian kita ambil x itu yang pertama, rekosak pertama, kalau yang y ini kita copy aja, yang y itu yang kedua. Oke, gini ya, kita ambil ini, kita buang aja, kita loop semua datanya. Setiap kali dia streaming dia baca row-nya, kita split nih datanya nih, x masuk ke variabel x kita, y-nya masuk ke variabel y kita. Oke, kita save. Ini nggak kelihatan berarti, tapi kita lihat ini aja. Setelah selesai, x y-nya harus sudah terbentuk di sini. Kita console.log x kita dan y kita. Oke, nah ini sudah kebentuk datanya. X kita, ini kita sudah split ya. Cuma kita nggak butuh nih yang pertama ini nih. Kita cuma butuh datanya aja, headernya kita nggak butuh. Oke, ini kita split aja di sini. If row-nya, kita lihat aja ya. Kalau row-nya yang pertamanya itu, ini dia akan baca nih. Kalau row yang pertamanya itu header tulisannya, kita skip aja. Kalau row yang pertama
atau kalau yang tidak pertama tidak sama dengan header, masuk ke dalam sini deh, header. Kalau tidak header isinya, dia masuk ke sini. Oke, jadi dia akan skip yang pertama aja nih. Ya udah ya, kita udah buang. Oke, kita cek dulu deh, ini datanya biar nggak salah ya. Yang pertama itu 2 dan 8, X nya 2, Y nya 8, X nya 2, Y nya 8. Kemudian yang kedua X nya 6, Y nya 24, X nya 6, Y nya 24. Terus sampai yang terakhir 416, 416, 936. Oke, udah sama semua ya. Sampai di sini kita sudah punya datanya nih. Datanya sudah kita split gitu ya, sudah kita split X-nya dan Y-nya. Tapi ini biar gampang saya nggak, kita bikin function aja di sini. Function proses gitu ya. Kemudian fungsinya itu dipanggil di sini. Proses. Isinya ngapain? Isinya ini. Jadi kita tuliskan di sini aja biar papa parsnya cuma segini aja. Oke, papa parsnya udah kelar. Proses. Save, harusnya hasilnya masih sama. Oke, nah sekarang kita bisa nuliskan semua code kita di sini. Oke, ini sudah kita ambil datanya, load datanya, ini kita pindahin ya. Ini proses split datanya kita lakukan di sini. Nah, di machine learning biasanya dari data yang kita punya itu kita akan split, sebagian untuk training modelnya, sebagian lagi akan kita gunakan untuk testing gitu ya. Nah, testingnya itu kita mau pakai kita bagi dua aja, persentasenya 70% untuk training, 30% untuk testing gitu ya. Kita ambil di sini berarti persennya itu saya mau gini aja, 170% gitu ya. Oke, kita sudah buat. Ini kita akan pisah datanya 70%, nanti yang 30%-nya untuk testing gitu ya. Nah, sekarang kita potong nih dari data X dan Y-nya ini 70% masuk ke training. Oke, berarti kita buatinnya dulu dari sini. Kita pakai let ini X training sama dengan new array juga, new array lagi. Kemudian let kita siapin juga Y untuk yang training sama new array juga. Kemudian kita buat lagi X untuk testing sama new array juga. Satu lagi Y untuk tes sama dengan Oke, kita sudah punya variabelnya. Sekarang tinggal kita slicing. Berarti X train itu ambil dari X, tapi kita potong dari 0 sampai jumlah datanya 70%. Oke, jumlah datanya berarti kita ambil di sini X titik lengthnya dikali persen itu ya. Oke, kita copy aja. Untuk Y nya juga sama, Y sama dengan ini Y, data Y sebelumnya kita potong, kita ambil dari Y lengthnya, panjangnya array lengthnya, terus kita ambil cuma 70% nya aja. Kemudian berarti tinggal X test sama dengan ini setelah X dan Y nya kita potong, berarti datanya yang tinggal di X dan Y ini hanya sisanya aja, sisa 30% nya aja. Berarti kita tinggal bisa tulis gini ya, X testnya ambil dari X yang tersisa, tesnya ambil dari Y yang tersisa. Oke, sampai di sini kita cek dulu deh, sudah benar belum. X train sama Y train. Oke, kemudian kita copy juga aja. Salah typo nih. Train ini kita ganti ini yang tes.
Nah, kita maunya kan ini udah kepecah nih ya, 30% untuk testing, 70% untuk training. Kita coba save. Ini udah kita nggak butuh deh tadi. Tes. Nah, ini udah ya. Dari 21 tadi 14 sudah untuk ke training. 7 sudah kepisah untuk data yang testing. Oke, sip. Kita maju ke step berikutnya. Ini sekarang kita bikin tensornya dulu. Kita convert menjadi tensor. Oke, kita convert menjadi tensor cons. Ini namanya train tensors. Sorry, ini convert menjadi tensor nih. Saya copy aja deh ke dalam sini. Oke, nah ini kita convert menjadi tensor ya. Ini tf dot yang kita aja nih. Kita jadi kita bikin menjadi x sama dengan bikin variabel baru. Ini baru kita tf dot tensor 2D, ambil datanya dari x yang train. Oke, kemudian dimensinya, shape-nya sama dengan x train titik length, panjangnya dia, koma 1. Oke, kita copy aja, kita bikin untuk yang y-nya. Y. Oke, sekarang kita ambil yang kedua. Kita bikin untuk yang tesnya. Oke, ini sama x dan y, dalamnya ini baru yang tes. Ini juga yang tes. Oke, ini sama, ini yang x tes. Ini y yang tes. Oke, kita cek kalau ada error gak? Ada error sebentar. Oh, ini bukan ini, harusnya koma. Oke, kita save dulu. Oke, nggak ada error. Ini juga udah, kita nggak usah cek. Oke, sampai di sini kita udah punya dua variabel untuk training tensornya sama test tensornya. Next stepnya kita ini buat model. Oke, ini kita buat model di sini. Untuk membuat model, kita perlu pakai yang namanya, dulu kita lihat versi ini, kita pakai namanya modelnya. Coba. Nah, ini kita butuh ini. Untuk buat model kita akan pakai dua function ini, tf.sequential dan tf.model. Oke, tf.sequential sama seperti ini aja, kita copy aja di sini. Kita bentuk dulu struktur modelnya, tf.sequential. Kemudian kita tambahkan ini modelnya nih. Modelnya mau kita tambahkan layer. Oke, saya balik dulu ke PowerPoint kita ya. PowerPoint kita, ini model yang mau kita buat. Kita udah punya tensor inputnya, kita udah bikin juga tensor outputnya. Sekarang kita bikin model. Stepnya, pertama kita bikin model. Setelah modelnya ada, kita cuma butuh tambahkan satu layer ke dalam model tersebut. Buat nambahin layernya gimana? Kita masuk sini. Ini tadi kita udah bikin modelnya. Sekarang tinggal kita tambahkan satu layer ke dalam model tersebut. Tambahinnya kita tulis sini, kita panggil model yang sudah kita buat, kita add, kemudian kita tambah tf.layers, kemudian .dense, kita tambahin dense layernya. Di dalamnya kita mau inputnya satu, kita mau inputnya shape, input shape-nya itu tensor satu dimensi, kemudian di dalamnya kita bikin satu unit aja, unitnya ada satu ya. Balik lagi ke sini ya, ini kita bikin modelnya, kita bikin dense-nya, inputnya satu gitu ya, dan unitnya juga cuma satu nih, inputnya satu, unitnya cuma satu, dalamnya satu layer di dalamnya. Oke, ini kita sudah buat, kemudian kita sampai di sini baru kita panggil lagi model ini. Kita minta untuk belajar dengan
belajar dengan algoritma apa gitu ya. Ini kita pakai compile. Ini kita tulis di sini optimizer-nya pakai apa. Ini saat ini kita pakai namanya SGD, Stochastic Gradient Descent. Kemudian kita untuk perhitungan loss-nya kita akan pakai yang namanya MEA, mean median. Bentar ya, saya insert dulu sedikit. Mean absolute error ini. Oke, kita pakai ini untuk loss-nya. Oke, ini regresi yang mau kita lakukan. Kita pakai dengan ini optimizer-nya SGD, Stochastic Gradient Descent, sama mean loss-nya mean absolute error atau MEA nanti. Oke, sampai di sini ini model yang kita butuhkan sudah terbentuk. Ini model yang kita butuhkan sudah terbentuk. Gitu ya. Kita sudah bikin modelnya, kita sudah tambahkan layernya. Nanti tinggal kita training model tersebut. Ini step berikutnya, kita akan latih modelnya. Ini kita ambil, saya tulis di sini. Ya, untuk melatih model kita akan pakai function TensorFlow yang namanya fit. Kita fitting datanya dengan modelnya. Namanya tf.fit. Oke, bukan fit. Oke, ini layers model kita pakai ini, yang fit yang ini, sequential modelnya di dalamnya kita akan pakai fit. Coba ya, kita lihat ini, sorry, fit yang ini berarti. Fungsinya itu seperti ini. Oke, ini ada await-nya, berarti kita harus menuliskan ini di dalam asynchronous function. Oke, kita bikin dulu async function-nya. Kita kasih namain aja train modelnya. Oke, kemudian kita tuliskan training model di dalam sini. Tadi ini menuliskannya seperti ini. Saya copy dulu aja. Ini saya namanya hasil. Kita training modelnya, await model fit, kemudian kita berikan data kita, data X dan Y-nya, data hasil, input dan hasilnya yang sudah kita punya. Ini kita ganti dulu dengan namanya tensor, namanya train tensor, ini yang X-nya, kemudian ini train tensor yang Y-nya. Data X dan Y-nya, data input dan hasilnya kita kirim ke dalam modelnya untuk dia berlatih. Ini kita buang dulu aja, saya butuh ini epoch-nya aja. Epoch-nya ini adalah berapa banyak iterasi yang mau dilakukan untuk kita melatih model ini. Kita akan coba yang dari kecil dulu aja, kita coba dari 1 kali latihan dulu aja. Ya, setelah model trainingnya selesai, kita akan evaluasi modelnya di sini. Cara evaluasinya gimana? Cara evaluate-nya itu ini melatih modelnya. Oke, ini evaluasi modelnya, kita taruh di bawah sini. Setelah selesai dilatih, kita evaluate. Evaluate-nya itu kita akan pakai yang namanya evaluate. Ini evaluate ya, ini. Kita akan pakai metode evaluate-nya, jadi kita tulis sini model. Setelah selesai training, kita akan evaluasi model kita pakai data yang testingnya. Ini tensor testingnya kita kirim sini. Setelah udah latihan, udah belajar, tolong testing pakai data ini. Itu ya. Kemudian hasilnya kita print, kita lihat seberapa akurat datanya, seberapa ininya, akurasinya. Oke, sampai di sini kita save dulu, kita coba ya ada error apa enggak. Oke, optimizer S, ini bukan Q, SGD, Stochastic Gradient Descent. Oke, sampai di sini nggak ada problem. Kenapa? Karena fungsinya belum kita panggil. Ini kan kita baru bikin fungsinya, tapi fungsinya belum kita panggil. Kita panggil ini train. Karena ini asing, dia akan return promise mestinya. Jadi kalau kita gini dia juga
Oke, ini kan dia akan return promise. Jadi kita reference tensor is not defined. Train tensor is not defined. Train, oke, salah, ada S-nya. Train tensors. Oke. Nah, K ini cannot property shape of null. Oke, ini karena trainnya ini kita karena ini promise, kita mesti kalau prosesnya selesai, dan apa ya mau kita lakukan di sini ya. Saya bikin arrow function aja. Oke, kalau selesai sebenarnya console, saya console deh. Log training selesai. Kan problemnya bukan di situ. Cannot give property shape of null. Wah, ini dua-duanya X, dia nggak ketemu yang Y, jadi dianggap null. Oke, save. Masih error, tapi errornya beda. Oke, kita lihat ya, argumen X pass together must be numeric tensor, but oke, coba kayaknya saya coba kita gitu dulu deh. Ya, ini tensor kita string. Ya, ini semuanya string, tapi dia butuhnya numerik untuk dia proses. Untuk bisa menjadi numerik, berarti kita mundur sedikit ke sini. Waktu kita generate menjadi array, ini kita convert dulu ya. Parse float. Ini karena ada komanya, kita bikin gini aja. Parse float. Kita convert menjadi float dulu nih, parse. Ya, ini udah float ya. Nah, mungkin harusnya errornya udah hilang. Errornya udah hilang. Sekarang kita buang dulu ini. Kita sudah tidak butuh. Tuh, dia udah selesai juga tuh kayaknya trainingnya selesai prosesnya. Kita ulang lagi. Oke, dia sudah selesai training. Hasil evaluasinya tapi masih kurang bagus ya. Dan modelnya sudah selesai. Ini dia udah masuk nih. Proses trainingnya udah selesai, sudah dievaluasi. Ini berarti kita bisa tulis proses prediksi kita di sini. Oke, untuk proses prediksi kita bikin gini aja. Kita bikin berapa variabel, var1 sama dengan nilai apa yang mau kita prediksi, 20 misalnya ya. Terus const var2 sama dengan berapa, 25. Const var3 sama dengan 30 gitu ya. Nah, kemudian untuk prediksi kita akan pakai function yang namanya predict ini. Oke, nah ini predict. Kita kumpul di sini aja. Itu nggak apa-apa deh. Kita kasih prediksi. Datanya kita prediksi setelah selesai. Kalau selesai kita prediksi di sini, kita predik. Ya, ini belum kita rubah menjadi, kita rubah jadi prediksi. Tolong ambil data tf.tensor 2D, ambilnya dari sini var1, koma save. Nah, dia sudah melakukan prediksi ya. Oke, ini prediksinya dia bikin 23. Coba kita lihat data exe-nya. Ini data exe-nya kayaknya sudah sempat dirubah nih. Kita lihat ya, ini formulanya gimana nih. 2 jadi 8. Kita balikin dulu deh ke yang sebelumnya ya. Kita cuman y-nya itu sama dengan, kita buka pakai Excel aja biar gampang. Ya, ini data Excel terakhir kita. Ini file Excel yang ya ini kan beda ya. Ini cuma 10 data, tadi ada 21. Sepertinya saya salah convert. Ini kita ulang aja. Kita
kita ganti data yang ada dengan data ini. Kita coba ya. Ini dengan X dan Y yang sebelumnya kita pakai formula Y sama dengan 0 ditambah 2 dikali X gitu ya. Y sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10 gitu ya. 7 dikali 2 14, 10 kali 2 20 gitu. Nah sekarang kita rubah file CSV kita. Ya ini file CSV kita replace saja. Oke, ini kita buang. Oke, sekarang kita save. Oke, kita punya 10 data. Oke, ini file isi kita, ini kelebihan 1, kita save dulu. Oke, sekarang kita lihat ke file regresi kita, lagi balik sini. Oke, ini masih cukup tinggi, kita coba trainingnya jadi 20 kali. Oke, ini sudah turun tapi tetap masih jauh, kita naikin lagi, trainingnya 50 kali. Oke, 0,3. Nah, ini sudah cukup akurat nih. Dari prediksinya harusnya ini X Y sama dengan 2 kali X, 2 kali 20 harusnya 40, dia prediksi 40, sekian sekian sekian. Sudah mendekati ya, ini ada komanya. Ini 25 dikali 2 harusnya 50, dia prediksi 50, sekian sekian. Yang ini dia prediksinya 30 kali 2 60, harusnya ini 60, sekian sekian. Ini sudah cukup turun nih. Nah, ini model kita sudah berhasil kita training dan sudah kita bisa gunakan untuk evaluasi. Nah, sekarang kita akan bahas apa yang terjadi di dalam proses TensorFlow saat kita mengirimkan data kita ke dalam model yang kita buat. Ini di sini model fit, kita kirimkan datanya, kemudian kita lakukan training dengan epoch 50 kali proses, kemudian kita evaluasi dan kita bisa gunakan prediksi. Yang di sini kan kita nggak bisa lihat nih prosesnya sebenarnya kalau dari sini aja ya. Nah, kita akan coba bahas apa sih yang terjadi di dalam sini. Oke, saya balik dulu ke PowerPoint-nya. Oke, ini kita tadi punya datanya. Kita juga punya data hasilnya. Kita kirim ke dalam model. Modelnya akan melakukan machine learning, akan belajar dari dua data yang kita kirim untuk memprediksi ini. Nah, yang terjadi di dalam sini adalah dia akan mengirimkan, akan mengenerate kernel dan bias secara random untuk dievaluasi. Gitu ya. Jadi dia kirim random kernel, random biasnya, kemudian dia masukkan formula ini. Hasilnya dia akan bandingkan dengan hasil yang seharusnya. Gitu ya. Kalau semakin dekat selisihnya itu semakin bagus. Tapi kalau semakin jauh, nanti dia akan di iterasi proses latihan berikutnya dia akan mengurangi, akan mengadjust namanya weight-nya dari nilai yang kernel dan bias yang dia coba tentukan. Biar sedikit ada gambaran, kita coba lagi di Excel. Ya, sekarang kita coba jelaskan mean absolute error tadi yang terjadi di dalam pembelajaran model pelan-pelan ya, secara pelan-pelan ya. Jadi biar teman-teman mungkin dapat gambaran apa sih yang terjadi di dalam proses pelatihan model yang kita buat, dalam proses training model yang kita buat. Saya akan pakai data ini aja, data yang paling sederhana, hubungan antara X dan Y. Sorry, saya copy dulu ini datanya. Ya, ini data yang kita punya, dan dengan persamaan tadi sebenarnya dia akan mencari persamaan ini. Y sama dengan kernel dikali X ditambah bias, gitu ya. Kita sudah punya data X-nya ini, kita taruh di sini. Kemudian kita juga sudah punya hasilnya, kita taruh di sini. Nah, nanti yang akan dilakukan, ini saya kotakin dulu deh biar lebih gampang nanti dibuatnya. Nanti yang akan dilakukan oleh komputer, akan dilakukan oleh model, dia akan mencoba memberikan random value untuk kernel dan bias, gitu ya. Nanti dia berikan random value di sini. Kemudian misalnya contoh ya, dia akan beri misalnya 0,5, ini 0,3. Dan random value yang dia berikan akan dimasukkan ke sini. Oke, ini kita masukin sama dengan ini. Kita fixin ini, kemudian kita copy ke bawah.
dan biasnya dia taruh di sini. Oke, seperti ini. Dia taruh nih, seperti ini. Kemudian dia akan mencoba Y prediksinya. Ini kan Y seharusnya, tapi dia akan mencoba dengan dua kernel dan bias yang dia random, nilainya yang dia berikan secara random. Nanti dia akan menghasilkan Y prediksinya. Y prediksinya sama dengan kernel dikali bias, kemudian kernel dikali Y ditambah bias. Itu ya. Ini Y prediksinya dia dengan nilai kernel dan bias yang dia berikan. Nah, dari sini kalau misalnya ya ini misalnya datanya cuma satu seperti ini ya. Nah, nanti yang akan dilakukan akan dia membandingkan nilai ini dengan nilai Y prediksinya dengan Y seharusnya. Itu ya. Berarti ini YP dikurang Y. Itu sama dengan YP ini Y prediksinya dikurang Y. Semakin jauh nilai hasil prediksinya itu semakin tidak akurat modelnya. Gitu ya, semakin dekat ini nol gitu ya, semakin dekati nol ini semakin bagus modelnya. Nanti dia akan melakukan percobaan ini secara random, dia akan pilih nih 2, 0,3, ini kan akan sudah mulai turun ya. Dia prediksinya dengan kernelnya 2, biasnya 3, ini hasil Y prediksinya 10,3, mendekati nih, selisihnya cuma 0,3. Nah, terus nih dia akan melakukan ini sampai kalau dia bisa dalam proses latihannya, iterasinya itu dia ketemu dua variasi ini berarti modelnya sangat akurat gitu ya. Nah, ini prosesnya ini 2,3, terus dia akan coba 0,001. Misal dia akan random nih melakukan ini. Setiap kali dia dapat ini, satu iterasi dia mendapatkan nilai Y prediksinya, dan ini dia sebutnya weight ya, bobotnya. Bobotnya semakin jauh di iterasi berikutnya, proses berikutnya dia akan melakukan adjustment terhadap dua kernel ini, entah adjustment naik atau adjustment turun, seperti itu. Nah, lalu gimana kalau misalnya datanya ada banyak gitu ya? Ini kan kalau cuma satu mungkin akan lebih mudah nih. Kalau ada banyak, ini baru kita pakai rumus mean absolute error-nya nih, MEA gitu ya. Rumusnya seperti apa? Kita coba googling dulu ya. Oke, mean absolute error. Ya, ini rumusnya, ini persamaan matematik lagi. Nanti kalau dilihat ini MEA sama dengan ini Y1, ini Y1 Y prediction tadi ya, Y prediksinya dikurangi the truth value-nya X1-nya, nilai seharusnya. Ini kan kita udah tahu nih hasilnya berapa, kita bandingin dengan nilai prediksinya, dikurangin kemudian dirata-ratakan. Ini dirata-ratakan N ini total data yang kita punya. Atau kita misalnya ke TensorFlow-nya aja deh. Kita masuk ke TensorFlow-nya sebentar ya. Dalam kita proses melakukan pelatihan model ini akan kita coba di sini adalah regresi linear ya, regresi linear sederhana. Sebenarnya kalau secara TensorFlow dia punya dia punya banyak algoritma atau formula yang bisa kita gunakan absolute. Ini yang akan kita gunakan mean absolute error. Ini ada banyak lagi yang lainnya, ada mean square error, ada precision dan lainnya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ini mean absolute error. Dan dia sederhanakan gini, in mathematical means absolute error is defined as ini formulanya. Mean rata-rata dari absolute Y prediksi dikurang Y seharusnya. Ini kita copy aja. Kita masukin ke sini ya. Ini MEA itu rumusnya ini. Kecil amat ya. Bisa gak? Oke, ini sudah ya. Nah, bagaimana kita menghitung ini? Kita hitung dulu semuanya nih, karena datanya lebih dari satu, ini kita jumlahin dulu semuanya. Dengan formula yang sama, ini kita jumlahin dulu, Y prediksinya kita cari dulu. Kemudian kita kurangi semuanya. Kemudian, ini kita jumlahkan sama dengan sum. Ini karena ada lebih dari satu, ini kita sum dulu. Dapat hasilnya. Ini kalau minus nanti harus diabsolutin ya. Ini kita absolutin aja, nggak apa-apa. Dia nggak boleh ada nilai minus. Kemudian dia cari min-nya, rata-ratanya, average-nya. Cari rata-ratanya itu sama dengan ini dibagi jumlah data yang kita punya. Kita punya datanya 10, berarti dibagi 10.
Ini berarti MEA kita segini nih nilainya nih. Seperti itu ya. Ini kayaknya ada yang salah deh. Coba ini kalau 20, ini harusnya udah perfect ya, 0 ya. Tapi kenapa hasilnya 6? Ini kan harusnya yang sebenarnya nanti kernel dan BIOS yang paling optimal ini nih, 0 dan 2. Ada yang salah pasti. Ini kayaknya nih. X-nya 30, harusnya hasilnya 60. Ini 60 ya. Kenapa ini 0 ya? Kita copy ke sini. Oh, ini formula. Oke, kita ganti aja. Langsung deh kita hardcode 60. Nah, ini kalau 0 gini berarti ini nilai MEA-nya 0 nih. MEA-nya itu bukan MEA, MAE, mean absolute error-nya 0. Mean absolute error ini adalah formula untuk mengukur tingkat akurasi dari model yang kita buat, gitu ya. Semakin mendekati 0, semakin bagus. Nah, ini kan dalam prosesnya dia akan random nih. Dia ganti-ganti ya, angkanya 2,1 dikali 0,0001 misalnya. Oh, ini MAE-nya 1,4 kurang, dia akan coba lagi ini 0. Ketemu lagi yang lain. Ini misalnya dia cari lagi 1,9. Terus ini secara random dia akan berikan nilai kernelnya ini setiap kali iterasi untuk mendapatkan mean absolute error, nilai mean absolute errornya yang optimal. Kalau dalam proses latihannya dia bisa menemukan formula ini dan hasil MAE-nya 0, itu berarti model kita benar-benar perfect gitu ya. Dia bisa menemukan persamaan antara kedua variabel ini. Kurang lebih itu yang akan terjadi di dalam proses model yang kita punya. Dan ini iterasinya yang tadi kita sebut epoch. Epoch-nya itu ada berapa kali iterasi, ada berapa kali epoch dia untuk melakukan proses pembelajaran ini. Ya, kurang lebih mungkin itu penjelasannya, mudah-mudahan cukup bisa dipahami ya sama teman-teman semua apa yang terjadi di dalam proses pembelajaran model yang kita buat. Sekarang saya balik lagi ke code-nya. Ini proses terakhirnya. Nah, di sini saya akan tambahin dikit lagi di sini aja deh. Kita misalnya mau ngelihat nih berapa sih kernel dan BIOS yang dicoba di random atau diacak oleh model kita dalam setiap kali melakukan iterasi gitu ya. Ini kalau gini nggak kelihatan karena epoch-nya ada di dalam sini semua. Saya coba pakai gini aja. For i kurang dari ini, kita coba loop aja di sini pelatihannya biar kita bisa lihat apa yang terjadi di dalam proses training model ini ya. Kita copy aja semua ke dalam sini, dan ini kita bikin epoch-nya di sininya ini sekali aja, tapi kita looping selama 50 kali. Ini sama dengan tadi. Ini kalau ini 1 dan epoch-nya 50 seperti ini. 50. Ini sama dengan ini kan dia akan lakukan 1 kali loop. Tapi di dalam training ini dia lakukan epoch-nya 50 kali. Kalau kita bikin gini berarti dia akan looping 50 kali untuk pelatihan model dengan epoch-nya yang sekali gitu ya. Tapi dengan begini kita bisa lihat nih, kita bisa lihat evaluasi berapa banyak sih. Ini 10 nih, bukan 10, 50 sih. Kita bisa evaluasi berapa random value kernel dan BIOS yang dia bikin di dalam looping iterasi ini. Ya, bagaimana kita bisa mengakses nilai kernel dan BIOS yang dibikin setiap kali proses training model ini? Kita bisa pakai ini. Kita kasih tambahannya. Kernel dan BIOS-nya. Kita konsol aja, konsol log. Ini model, kita akses model kita, terus kita lihat layers-nya. Karena kita cuma punya 1 layers, kita ambil layers yang pertama itu, indeksnya indeks 0. Kemudian kita ambil gate weight-nya, bobot yang jadi di dalam sini. Ya. Coba sampai di sini dulu, kita save. Kita run lagi ini. Kita side by side lagi. Nah, ini kita ada error sebentar ya. I-notify. I-nya belum tulis. Ya,
Oke, dia akan lakukan 10 kali iterasi. Ini 50 kali iterasi kebanyakan. Kita coba ini, kita buat lihat. Ini kita coba 5 kali aja, 5 kali iterasi. Ini iterasi pertama. Kita tulis lagi di sini. Oke, kita kasih lihat deh ini biar kita kasih konsol lagi, kita biar tahu ini iterasi keberapa ya. Nah, kita pakai ini aja. S6 sintak ini iterasi ke dari I. Oke, kita coba lagi. Nah, ini iterasi pertama, ini kernel dan bias yang dia bikin. Weights-nya ada di sini. Ini yang 0 ini bias, yang satu ini kernel, nggak kelihatan ya. Kita bikin gini deh. Weights-nya ini kita ambil yang ke 0. Ini tensornya kita print aja biar kita bisa lihat. Oke, ini kernel, yang ke 0 itu kernel, yang ke 1 itu biasnya. Ini biasnya. Satu. Oke, kita lihat ini. Oke, sorry. Nah, ini kita bisa lihat nih. Tensor undefined. Coba ya. Iterasi 10 ini. Oh, enggak, jangan di konsol loh berarti biar. Kan karena kita udah print tensor, ini harusnya hasilnya tensor. Kelebihan, sorry. Ya, kita udah punya nih. Nah, ini tensor yang pertama, ini kernelnya, yang ini biasnya. Tiap kali iterasi, dilihat nih iterasinya dia akan coba yang berbeda nih. Iterasi kedua dia coba lagi dengan nilai kernel yang 0,8, biasnya sekian 0,2. Karena belum ini begitu ini dia evaluasi masih 15, dia coba lagi. Ini kan turun ya. Nilai evaluasinya, hasil evaluasinya ini setiap kali iterasi turun nih. Ini 17, dia coba lagi dengan nilai yang berbeda. Dia coba lagi 15, oh berarti dia sudah cukup bagus nih, sudah bisa turun. Dia coba lagi di iterasi ketiga dengan kernel sekian, biasnya sekian, 0,95, biasnya 0,3, ini turun lagi ke 13, terus dia coba nih sampai terakhir di iterasi ke 5. Kita bikin iterasi ke 5, tapi nilai tensornya tetap masih tinggi nih. Kalau dilihat nih, kalau kita lihat hasil evaluasinya masih 9, sekian, biarpun sudah turun ya dari yang proses pertama 17, kemudian evaluasi kedua ini 15, 13, terus nih bisa turun sampai ke bawah. Nah, ini kalau semakin dia berlatih, ini semakin kecil nih apa nilai-nilai MAE-nya, mean absolute error-nya. Kita coba lagi ya. Atau kita bisa coba gini. Ini berarti 5 kali loop untuk proses epoch yang 10 kali. Oke, kita lihat di sini. Pertama, tensor 2,4 dengan dia kirim bias, kernel dan biasnya segini. Dia coba lagi di iterasi kedua, dia kirim kernel dan biasnya segini. Ini sudah cukup sangat turun dari 24, hasil evaluasinya turun ke 4. Dia coba lagi turun ke 0,5, dicoba lagi turun lagi 0,5. Kemudian dia coba lagi, ini turun. Tapi ini turunnya nggak terlalu signifikan ya. Karena dia coba ininya dengan nilai yang sama nih. Nilai tensor dan biasnya dengan nilai yang sama ya. Coba kalau kita bikin, nah ini yang proses kita melakukan training model. Mungkin yang akan lama nanti proses trainingnya model sampai kita menemukan model yang cukup akurat, akan lamanya di sini nih. Kita proses training model kita di sini. Bisa jadi juga nanti di sini ada yang tadi ini kan kita kasih algoritma SGD sama mean absolute error, stochastic gradient descent dengan mean absolute error, atau mungkin juga persamaan formula kita yang kita berikan tidak cocok dengan kasus ini. Kita bisa pakai yang tadi nih, metric tensor yang lainnya nih. Gitu, nanti mungkin kita nggak bahas di video kali ini. Nanti kita coba yang kali ini kita coba ini aja, mean absolute error. Mean absolute error ya ini. Nah, itu yang terjadi di dalam sini. Ini kalau kita mau ngelihat ya iterasinya ya. Setiap kali iterasi ini kita rapihin deh biar lebih kelihatan. Ini evaluasi kesekian, kemudian ini kernelnya.
ini kernelnya. Ini biasnya. Ini bias yang dia coba acak gitu ya. Dia coba prediksi, dia loop berkali-kali. Atau ini nggak optimal, kita bisa bikin gini. Tolong ini di loop 100 kali, belajar 100 kali dengan epoch, masing-masing epochnya 5. Jadi dia akan looping nih sebanyak 100 kali nih. Dan tilt, biar selesai belum, ini masih lama nih. Proses pembelajaran ini kalau kita lihat ya, dari awal pertama kali dia coba nilai kernelnya sekian, biasnya sekian, hasil mean absolute errornya masih 17, sangat cukup tinggi ya. Di iterasi kedua dia coba adjust lagi bobotnya, weightnya, dengan nilai kernel sekian, bias sekian, hasilnya turun. Oke, nah berarti si mesin learningnya udah cukup belajar nih, dia bisa menurunkan nilai-nilai mean absolute errornya. Dia coba lagi percobaan ketiga dan turun lagi, terus dia coba sampai ke berapa nih, kita coba sampai 100 kali ya. Ini percobaan ke 100. Sekarang nilai nilai evaluasi tensornya 0,8 dan dia juga sudah bisa memprediksi hasilnya ini. Tapi kalau lihat 0,8 masih kurang akurat ya, karena ini hasil prediksinya masih jauh nih, masih lebih bagus yang sebelumnya yang tadi. Ini 20, ini kan formulanya 20 kali 2 harusnya ya, jadi 40. Di sini dia prediksinya 38. Nah, proses training ini yang nantinya akan memakan waktu gitu ya di proses machine learning sampai kita bisa menemukan model yang tepat untuk kita bisa gunakan melakukan prediksi berikutnya, prediksi data-data di luar. Ya, untuk video ketiga kita di pembahasan tentang regresi linear sederhana, kita stop sampai di sini dulu karena sudah cukup panjang nih, sepertinya sudah hampir 1 jam. Tapi kita masih ada 2 studi kasus lagi yang belum kita coba. Nanti kita coba di video berikutnya. Mudah-mudahan dari penjelasan yang kita bahas di hampir 1 jam ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mudah dipahami. Oke, terima kasih.